Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Alhamdulillah. Saudara-saudaraku sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah bincang-bincang yang berkaitan dengan niat. Karena niat itu sangat penting bagi kita agar apa yang kita lakukan dalam keseharian kita itu bisa bernilai ibadah atau bernilai amal soleh menurut Allah. Dan dalam sebuah hadis yang sering kita juga mungkin dengar, ada ungkapan atau bunyinya innamal a'malu binniyat. Bahasanya amal perbuatan itu tergantung niatnya. Jadi kalau niat kita itu karena Allah, lillahi ta'ala, ya insya Allah itu yang akan menjadi pahala atau amal soleh. Tapi kalau niat kita yang lain, maka tidak akan menjadi amal soleh. Niat yang lain itu dalam arti ya yang sifatnya duniawi, tidak untuk akhirat. Nah, ini penting bagi kita agar kita jangan sampai salah niat, sehingga kalau sampai salah ya bisa sia-sia apa yang kita lakukan. Kalau untuk dunianya boleh jadi dapat, tapi akhiratnya itu yang mungkin bermasalah. Dan dalam beramal itu memang ya tidak hanya modal niat, tapi ada yang lain-lainnya setelah niat itu. Karena kalau hanya modal niat, ya banyak orang yang niatnya berbuat baik, ya, tapi karena tidak lillahi ta'ala, ya hanya sebatas mungkin dunia saja. Bahkan kalau kita coba berikan beberapa contoh, insya Allah kita jadi mengerti ternyata niat saja tidak cukup. Umpamanya ada beberapa kasus seorang pencuri yang tertangkap, kemudian ditanya, kenapa kok kamu mencuri, kok kerja yang lain yang halal? Kadang jawabannya, ya mau cari kerja yang halal susah, sedang anak istri butuh belanja, butuh beli susu anaknya, butuh untuk biaya sekolah dan lain-lain. Jadi niat sebatas untuk duniawi tadi
ya kesannya baik. Karena dia mencurinya itu tujuannya, niatnya untuk mencukupi kebutuhan keluarga, untuk membahagiakan keluarga, biar bisa sekolah, biar bisa untuk makan, umpamanya seperti itu. Tapi apakah itu akan menjadi baik kalau caranya mendapatkan rezeki dari Allah itu dengan cara yang tidak halal atau dengan cara yang tidak baik, yaitu mencuri tadi kan. Jadi itu satu contoh saja ya, tidak bisa hanya modal niat, tapi ternyata caranya yang salah atau keliru tadi ya. Mungkin juga ada yang contoh lain, umpamanya sholat. Sholat itu niatnya ya lillahi ta'ala kan, usoli, fardhu, duhri, dan seterusnya. Nanti ditutup dengan fardhu lillahi ta'ala, umpamanya seperti itu. Niatnya lillahi ta'ala. Tapi boleh jadi di dalam pelaksanaannya tidak lillahi ta'ala. Maksudnya pelaksanaan perilaku kesehariannya, umpama seperti itu. Bukankah ada ayat Allah di surat Al-Ma'un itu, fawailul lil musallin, celakalah orang yang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang yang lalai dalam sholatnya. Dan sepengetahuan saya, insya Allah orang-orang yang sholat itu ya niatnya ya tadi lillahi ta'ala, tidak ada niat mungkin karena yang lain, insya Allah seperti itu. Tapi kenapa ada orang yang celaka sholatnya, apa niatnya tidak lillahi ta'ala? Tentu saja, atau insya Allah lillahi ta'ala. Cuman karena setelah sholat itu, walaupun mulutnya mengatakan lillahi ta'ala, tapi perilakunya, akhlaknya tidak sesuai dengan apa yang diucapkan di dalam sholat. Nah itu kan tidak sesuai. Sehingga antara niat dengan yang dilakukan tidak sama. Kan seperti itu. Atau bentuk lain, umpamanya apa itu, ada namanya sholat apa, sholat duha namanya, biar kaya, ya rezekinya banyak. Padahal yang niatnya lillahi ta'ala, tapi juga mulutnya mengatakan biar ini itu tadi. Jadi ini sebenarnya lillahi ta'ala atau li ghairihi atau yang lainnya tadi kan gitu. Nah itu yang perlu kita perhatikan ya. Jadi tidak serta-merta kalau sudah niat lillahi ta'ala, wah pasti ini menjadi pahala. Tidak seperti itu. Dan kemudian juga di dalam sholat itu kan ada yang membaca iftitah itu, yang di dalamnya ada kalimat yang bunyi inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang artinya kalau nggak salah ya, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku ya hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Dan itu ada di dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 162 kalau tidak salah.
Jadi di dalam sholat sendiri kita berjanji atau berniat bahwa hidup kita itu atau ibadah kita atau sholat kita itu hanya untuk Allah. Kalau memang benar-benar seperti apa yang kita ucapkan tadi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ya sama, berarti sholatnya ya harus karena Allah, murni, tidak ada campuran yang lain. Terus ibadah kita juga karena Allah, hanya untuk Allah. Kemudian hidup mati kita juga hanya untuk Allah. Dan itu tinggal kelanjutannya itu tadi. Apa yang kita lakukan seharusnya juga kita upayakan ya untuk Allah, sesuai dengan apa yang kita katakan tadi kan gitu. Dan di dalam sholat itu sebenarnya sebuah pembelajaran bagi kita agar kita itu ya antara sholat dengan perilaku harus bersesuaian, seharusnya kan begitu. Bukankah ayat Allah yang lain yang bunyinya inna sholata tanha anil fahsa wal munkar. Sebenarnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah itu kan kalau dikaitkan dengan niatnya tadi, kalau niatnya memang lillahi ta'ala, maka itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar, karena antara mulut dengan hati dan perilakunya itu bersesuaian, tentunya seperti itu. Nah inilah yang kadang-kadang kita tidak terpikir atau tidak memahami sejauh itu, sehingga dianggap kalau sudah niat lillahi ta'ala atau bismillah itu sudah benar, sudah menjadi amal soleh. Ya belum tentu, harus disesuaikan. Contoh lagi kan kita itu kalau mengerjakan sesuatu kan bismillah, kemudian selesai alhamdulillah. Alhamdulillah juga itu kan bisa saja orang yang mungkin istilahnya berjudi menang, alhamdulillah menang, bisa saja seperti itu. Apakah juga itu memuji Allah kalau seperti itu? Kan tidak. Jadi itu yang perlu kita pahami tentang niat, kemudian perilakunya ya harus sama, harus sesuai dengan niat itu. Kalau niat hanya sekedar baik, mungkin saudara kita yang berkeyakinan lain atau beragama lain juga niatnya baik, dia berbuat baik kan gitu. Apakah itu juga diterima oleh Allah terus masuk surga karena itu pahala semua? Kan tidak. Ya nanti kan ada yang diterima menjadi amal soleh, ada yang tidak, tentunya seperti itu. Ya seperti sholat tadi, ada yang menurut Allah celaka, ada yang mungkin tetap menjadi amal soleh. Insya Allah seperti itu. Nah ini dengan tema tentang niat tadi yang saya inginkan agar kita itu meluruskan niat-niat kita yang selama ini mungkin masih belum pas ya, dalam arti niatnya baik, caranya mungkin tidak baik kan gitu. Jadi harus disinkronkan, misalnya dicocokkan antara niat dengan perilaku, dan kemudian juga
niat baik itu yang bagaimana itu juga harus tahu. Di samping tadi niatnya sudah benar, kemudian perilakunya juga benar. Nah, ini kalau membahas niat yang benar itu yang seperti apa, itu juga harus tahu. Karena ya tadi sudah disinggungkan, karena banyak orang yang niatnya baik, tapi baiknya itu baik menurut siapa? Apakah menurut Allah, atau menurut orang, atau menurut kita sendiri? Nah, itu harus kita ketahui. Paling tidak kita harus tahu yang baik itu di situ ada nilai pahala amal soleh. Kenapa yang kita lakukan itu kan bisa masuk salah satu dari dua hal, bisa menjadi benar, bisa menjadi salah, bisa menjadi pahala atau amal soleh, bisa menjadi dosa atau amal yang buruk, kan seperti itu. Jadi kalau ukurannya itu pahala atau dosa, itu kan yang tahu ya Allah, kita tidak tahu. Jadi kita tidak bisa mereka-reka sebenarnya bahwa ini baik terus berpahala, yaitu menurut kita. Tapi kalau menurut Allah, ya belum tentu, dan harus ada aturan-aturan yang perlu kita ketahui. Ya contohnya umpama ada orang yang mengungkapkan kalimat-kalimat tertentu itu baik, ya baik menurut kita, tapi kan belum tentu menurut Allah baik, kan seperti itu. Umpamanya yang sering atau pernah mungkin kita dengar, umpamanya membaca Al-Quran, yaitu ya insya Allah secara umum memang baik kalimat-kalimat yang dibaca itu, karena itu firman Allah, kan begitu. Dan insya Allah semuanya firman Allah itu dari surat Fatihah, Al-Baqarah sampai Anas terakhir itu firman Allah, dan itu baik. Tapi tidak serta-merta ketika dibaca itu langsung baik. Ya tidak juga. Kalau niatnya sudah baik, tapi caranya yang mungkin tidak pada tempatnya, ya kan bisa saja seperti itu. Umpamanya apa, di tempat kamar mandi umpamanya, kan ya tidak baik jadinya, kan seperti itu, karena itu tempat yang kotor. Insya Allah seperti itu. Dan contoh yang lain, umpamanya azan yang bagi kita sebagai orang Islam ya sudah tahulah istilahnya itu sebagai panggilan untuk menjalankan sholat 5 waktu, umpamanya seperti itu. Kalimatnya kan bagus, tidak ada yang salah, dan insya Allah kalau dikerjakan waktu mau masuk sholat itu, ya itu memang ada perintahnya. Tapi coba kalau kita melakukannya tidak seperti yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya, umpamanya sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Saya belum pernah mendengar
ada ya di suatu tempat ya, daerah sebelum sholat id azan dulu atau qomat, saya belum pernah. Dan kenapa kok nggak ada? Ya boleh jadi bukan persoalan kalimat-kalimatnya itu karena salah, tidak, kalimatnya bagus, cuman penempatannya ya kan, karena tidak ada tuntunan kalau sholat Idul Fitri atau Idul Adha itu ada azan sebelumnya, kan seperti itu jadi contoh juga bahan pemikiran kita bahwa ternyata sesuatu yang baik itu bisa menjadi tidak baik kalau tidak sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Dan pasti banyak lagi yang sebenarnya itu tidak pas. Umpamanya ada kalimat yang terkesan itu baik, menghibur umpamanya, menyenangkan orang, ya kan baik kan, biar orang itu senang, ya, apa salahnya menyenangkan. Tapi kalau maaf ya, ada sering kita dengar kata-kata wanita penghibur. Nah, salahnya di mana? Menghibur kan gitu. Jadi itu contoh ya, tidak semua yang sepertinya baik, niatnya baik terus menjadi benar, ya tidak. Jadi perlu dikaji, dipahami niatnya yang seperti apa, caranya bagaimana, dan seterusnya kan seperti itu. Dan kembali lagi, jadi kita itu untuk membedakan niat itu baik atau tidak, yaitu tadi apakah kita itu pertama ya niatnya karena Allah atau bukan, sebelum ke yaitu tadi tata caranya kan gitu. Tapi paling enggak dari niat itu dulu kita luruskan niatnya lillahi ta'ala atau tidak, ya kan, seperti itu. Termasuk tadi baca Al-Quran sudah baik, tapi niatnya kemana, mau lillahi ta'ala atau yang lain. Kan bisa saja baca surat ini biar kaya, baca surat ini biar rezekinya, umpama itu ada yang seperti itu, atau biar yang lain-lainnya. Karena kalau mungkin ya, kalau yang pernah di pesantren itu kan dulu kalau ya masih anak-anak muda kan begitu, baca ayat tertentu biar ya namanya anak muda, biar si itu perempuan itu biar begini. Nah itu dulu juga tidak tahu kan, tapi setelah kesininya kita mulai sadar, mulai tahu bahwa yang seperti itu ya nggak ada tuntunannya, ya tidak dibenarkan, ya tidak jadi amal soleh. Awalnya dulu ya tidak ngerti, tapi lama-lama mikir, kenapa ayat-ayat Allah yang bagus, yang baik, kok bisa digunakan untuk hal-hal yang tidak baik, kan? Di mana letak kesalahannya, kan seperti itu. Ternyata pertama di niatnya, kemudian tata caranya. Umpama lagi kayak beberapa kasus pencuri, ya kan, pencuri itu mungkin ditangkap, mungkin dipukuli, tapi tidak apa-apa, badannya kebal, tapi setelah ternyata punya sabuk, ada tidak tahu apa, raja atau apa itu, ternyata tulisannya ya Arab-Arab dan lain-lain, ada ayat mungkin, wallahu a'lam. Tapi kenapa kok bisa untuk yang tidak baik? Ya boleh jadi ya karena ya niatnya salah, tata caranya juga salah, jadi tidak lillahi ta'ala.
niatnya juga caranya itu tidak ada. Allah menyuruh mencuri itu kan tidak ada. Jadi seperti itu, dan masih banyak beberapa contoh-contoh yang harus kita ketahui agar kita itu tidak salah niat tadi, karena ketidaktahuan itulah yang kalau di dalam Al-Quran itu istilah sesat itu ya apa istilahnya, orangnya itu nggak ada niat buruk, tidak, cuman karena nggak tahu jadi masuk ke sesat kan begitu. Umpamanya karena nggak tahu itu sholat jenazah ini hanya sebuah guyonan mungkin. Ada sholat jenazah itu kan tidak ada rukuk sujud umpamanya. Ketika ada orang seperti itu karena nggak ngerti, ditanya kok sholat jenazah ada rukuk dan sujud. Karena untuk menutupi kebodohannya ya, karena ini yang meninggal ini dosanya sangat banyak. Jadi kalau cuman berdiri saja tidak diampuni dosanya, umpama seperti itu. Nah ini kan salah kaprah kalau ada seperti itu. Atau sholat 5 waktu, umpamanya subuh kok cuma 2 rakaat, punya pikiran kalau 2 itu kurang, kalau bisa 4 kayak yang lain biar pahalanya banyak umpamanya, kan ya tidak bisa seperti itu. Karena ukuran benar atau baik itu bukan diukur banyaknya, ya kan, tapi diukur benar sesuai dengan tuntunan, kan seperti itu. Karena ada yang mungkin berpikir ya banyaknya itu kan, padahal harus sesuai tuntunan saja. Sehingga umpama juga orang itu kalau disuruh berdoa, kalau pinter bahasa Arab enggak, panjang sekali. Umpamanya untuk doa jenazah, umpamanya orang meninggal, ya Allahumma firlahu warhamhu, seterusnya. Nanti Allahumma firlaha warhamha, Allahumma firlahu warhamhu, semuanya disebut. Ada yang ha, ada yang hu, hum, huna mungkin. Karena pernah sih saya mendengar seperti itu. Nah, itu yang orang awam ya mungkin berdecak kagum. Wih, panjang, pinter Arabnya. Padahal yang apa istilahnya, yang diperintahkan oleh Allah itu ya memang mendoakan, tapi ya tidak harus ukurannya itu yang seperti itu, ya tidak, walaupun mungkin boleh-boleh saja. Kemudian juga masalah niat ini sebenarnya setiap apa yang kita lakukan sebenarnya, baik dari setelah bangun tidur, mungkin bekerja atau bersih-bersih atau mandi, pakai baju atau masak dan lain-lain sebagainya, sebenarnya itu juga harus kita niati dan kita luruskan niatnya, karena boleh jadi selama ini kita ya tidak tahu kalau itu ya harus ada niat. Kita itu kan selama ini hanya diajari mungkin ya kalau ngaji di kampung itu, niat wudhu, nawaitu wudhu'a lirobil hadasil akhori dan seterusnya. Niat puasa, nawaitu somagodi dan seterusnya ya. Itulah yang ingat. Terus sholat juga kan, sehingga seumur-umur boleh jadi yang nyinggung niat itu paling itu. Padahal ya semuanya, karena semua yang kita kerjakan itu kalau ingin menjadi amal soleh
Ya harus niat yang benar karena Allah, kan seperti itu. Karena amal baik dan buruk itu nanti akan ditimbang. Mana yang paling banyak? Bagaimana amal kita akan banyak kalau kita itu dalam beribadah hanya ukurannya umpamanya sedekah, kemudian juga sholat tadi. Berapa sih waktu sehari untuk sholat umpamanya? Kan nggak sampai, anggaplah sholat itu tuh 5 jam sekali, 5 waktu jadi 5 jam, lumayan. Padahal nggak sampai juga ya. Nah kalau sehari 24 jam, cuman diambil 5 jam kan masih berapa? 19 jam. Kalau ditimbang, ya banyak mana kan? Banyak yang tidak ibadah, jadi kan kurang. Maka ibadah itu seharusnya ya semua yang kita lakukan harus punya nilai ibadah, sehingga juga kita itu tidak mau melakukan hal-hal yang buruk karena itu tahu wah ini tidak nilai ibadah. Baik kita itu dalam berpikir, baik kita itu dalam melihat atau mendengar atau berbicara atau yang lainnya, itu ya harus kita hitung-hitung apakah yang kita lakukan itu punya nilai ibadah atau tidak. Karena ibadah tubuh ini kan punya tugas masing-masing. Umpamanya tugasnya otak itu ya berpikir, dan ibadahnya itu Allah menyuruh kita itu ya suruh menjauhi prasangka, dalam arti prasangka buruk atau yang tidak-tidak. Ya sudah, tugasnya begitu. Jadi kalau berpikir ya hati-hati, jangan sampai berprasangka buruk, kan begitu niatnya karena Allah. Oh iya, ini ada perintahnya kan. Kemudian yang lain juga ya, termasuk ya mulut ya kan. Bagaimana caranya mulut itu dalam berbicara punya nilai ibadah. Mana aturannya? Ya kan ada di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah itu yang kalimatnya waqulu linnasi husna, dan berkatalah kepada orang lain itu dengan perkataan yang baik. Nah kita harus tahu kalau itu ibadahnya mulut harus berkata yang baik, artinya sehari-hari itu harus berusaha bicara itu ya yang baik-baik, karena itu akan bernilai ibadah dan juga harus diniatkan karena Allah, bukan karena istilahnya mau menipu, berdusta, atau istilahnya itu munafik. Kalau munafik itu katanya ya kalau bicara itu ya banyak tidak sesuai dengan yang sebenarnya, umpamanya seperti itu. Nah itulah yang perlu kita ketahui tentang niat itu, dan mari niat kita itu kita luruskan, niat lillahi ta'ala dari segala amal perbuatan kita yang baik tentunya. Dan dengan kita itu selalu lillahi ta'ala, ya insya Allah amal soleh kita itu ya bisa banyak sehingga kita menjadi hamba Allah yang soleh insya Allah, seperti itu. Nah itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, dan mungkin di kesempatan yang lain masih tema tentang niat ini bisa kita lanjutkan kembali. Dan apa yang saya sampaikan ini mungkin masih banyak yang kurang pas, keliru, ya saya mohon maaf.
Dan kepada Allah saya mohon ampun dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.